Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Oke, sebelum kita lanjut pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum membaca doa, disiapkan oleh ketua kelasnya, Rasa. Siap, Gan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, doanya sudah kita membacanya bersama. Sebelum itu, ada anak-anakku yang tidak hadir? Ada? Hadir semuanya? Alhamdulillah, hadir semuanya pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki pelajaran dan Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, baik kita ikut minta anak-anak ibu semua menyanyikan salah satu lagunya, yaitu Ayam dan Lape. Bisa anak-anak ibu semuanya bernyanyi? Baik, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Ayam dan Lape. Tahu nggak anak-anak ibu lagu ini lagu apa? Lagu yang kita lakukan tadi apa judulnya? Oke, bagus. Sebelum itu kita sudah menyanyikan lagu. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang ibu sampaikan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mampu menyebutkan dan menjelaskan berbagai jenis makanan tradisional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu membuat dan memperagakan cara pembuatan tradisional tertentu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap pelestarian kearifan lokal makanan tradisional.
tradisional atau kearifan lokal itu termasuk makanan apa? Tradisional tadi masuk makanan apa? Minangkabau. Kemudian masuk ke pengertian kearifan lokal. Yang pertama yaitunya pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, norma, dan kebijakan yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat yang dihasilkan dari pengalaman, tradisi, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kemudian yang ketiga, kearifan lokal menjadi tata kehidupan yang diwarisi antar generasi. Itu pengertian kearifan lokal. Kemudian karakteristik kearifan lokal. Yang keduanya adalah memasukkan nilai-nilai yang mengajari mengenai etika dan nilai moral. Itu karakteristik kearifan lokal. Kemudian yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam. Kemudian yang ketiga, berasal dari anggota dua masyarakat. Itu karakteristik kearifan lokal. Kemudian bentuknya, ada bentuk kearifan lokal di Indonesia. Itu ada. Yang pertamanya yaitu berwujud nyata. Kemudian berwujud nyata itu meliputi beberapa aspek. Yang pertamanya tekstual. Kemudian tekstual itu adalah sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Contohnya, aturan-aturan sistem kerabatan di Minangkabau. Tahu Minangkabau? Kita berada di mana? Di Minangkabau. Di Jawa kita berada? Tidak, kita berada di Minangkabau. Kemudian nomor 2, benda cagar budaya tradisional. Contohnya itu karya seni. Contohnya alat musik, rabak, kemudian talempong, saluang. Ada anak-anak ibu mendengar musik rabak? Sering? Talempong pernah mendengar? Melihat? Pernah. Kemudian saluang. Ada anak ibu baca saluang? Aduh. Kemudian yang ketiga lagi, bangunan. Tahu dan itu bangunan? Tahu rumah sekolah ini berupa apa? Berupa bangunan. Dan yang keempat, makanan khas Minangkabau. Tahu anak-anak ibu apa makanan khas Minangkabau? Baik. Apa contoh salah satunya? Padang. Sate padang. Apa lagi? Kerupuk buah. Itu termasuk berwujudnya nyata. Ada anak-anak ibu makan kerupuk buah? Ada. Sate padang? Ada. Ada. Kemudian yang tidak nyatanya. Yang pertama, patuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian atau pantun dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional.
tradisional. Itu yang tidak nyatanya tadi. Kemudian yang kita lihat ini sebanyak yang Ibu sampaikan tadi tentang Minangkabau, kearifan lokal, tradisional. Contoh yang kita lihat di papan tulis ini. Makanan-makanan tradisional Minangkabau. Sudah bisa Anak Ibu lihat semuanya? Bisa. Yang nomor satu apa itu Nana? Lamang tapai. Iya tuh aku buat Minangkabau. Kita sama Minangkabau iya tuh. Lamang tapai terbuat dari apa Nana Ibu? Dari beras apa Nana? Beras ketan. Itu lamang tapai. Kemudian yang kedua, kerupuk kuah. Kuah tahu Nana Ibu asalnya di mana? Dari Minangkabau. Kerupuk kuahnya berasal dari apa? Asalnya dari Minangkabau. Dari apa? Dari daging. Makanannya berasal dari apa? Kerupuk kuah. Dari ubi. Itu kerupuk kuahnya. Kemudian yang ketiga, apa itu? Ketupat. Kalau kita lebaran nanti kita membuat ketupat. Ketupatnya berasal dari apa Nana? Beras ketan. Kemudian yang keempat itu apa? Lape ubi. Ada Nana Ibu makan lape ubi? Kayak apa berasal lape ubi Nana? Dari tepung ketan. Kemudian itu lagi yang kelima. Yang kelima itu apa? Hah? Apa tuh? Mangkuk. Mangkuk kan? Mangkuk yang kelima itu ciri khas makanan Minangkabau. Kemudian yang makanan tradisional di Minangkabau kita. Kita berada di Minangkabau? Iya. Kita pakai adat? Kita makan adat Minangkabau. Itu ciri khasnya makanan tradisional di Minangkabau. Bisa Nana Ibu memahami semuanya? Bisa? Dan Ibu menguraikan kearifan lokal semuanya dari awal sampai akhir. Sudah Ibu jelaskan apa kearifan lokal tersebut. Sudah paham Nana Ibu semua? Sudah paham? Makanannya yang 8 ini sudah paham? Sudah baik. Nana Ibu, sebelum kita tutup, kita tadi kan cuma materi kearifan loh. Sekarang kita akan mempraktekkan kearifan lokal tersebut tentang makanan-makanan ciri khas tradisional Minangkabau. Oke, semua Nana Ibu, dari penyampaian Ibu tadi sekarang sudah kita tampilkan yang aslinya. Mana materi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu beberapa hal pertama. Ada Ibu yang mau nanya sama Nana Ibu ini. Ini yang pertama Ibu pegang apa Nana Ibu? Lamang. Tahukah Nana Ibu cara membikinnya? Bagus. Apa caranya Nana Ibu? Yang pertama ada bambu. Bambunya dipotong-potong, kemudian dicuci, dimasukkanlah beras ketannya ke dalam bambu tersebut, dikasih santan. Masak, dikupas kulitnya ya, yang dibelah, dilihatlah isinya. Seperti inilah hasil yang kita bikin tadi. Bisa Nana Ibu dipotong-potong, inilah hasilnya. Kemudian yang contoh yang keduanya yaitu apa yang dipegang ini Nana Ibu? Onde. Ini hasilnya sudah jadi. Yang pertamanya apa Nana Ibu? Tepung ketan. Kemudian apa warnanya ini? Hijau. Dikasih apa
Gula merah dikasih ke dalamnya. Kemudian apa lagi Nana Ibu? Digulung-gulung, kemudian direbus. Setelah direbus, dikasih parut kelapa. Maka jadilah dia hasilnya seperti ini. Jadi namanya apa ini? Puding. Ya, ini. Kemudian yang ketiga lagi, apa ini Nana Ibu? Apa ini? Ini apa namanya? Lape ini nama lesat. Lape. Ini lape ketan. Lape puluh. Nah, demikiannya bisa Nana Ibu lape puluh. Direndam berasnya, kemudian ditumbuk, dikasih gula kemudian dibungkus pakai apa ini Nana? Pakai daun kemudian direbus. Setelah matang dikeluarkan. Karena dia maka menghasilkan jadi lape puluh. Kemudian yang kedua ini lape apa Nana Ibu? Lape buli. Tahu Nana Ibu membuat lape buli? Yang pertamanya tepung dipakai santan, dibulat, dimasukkan ke apa Nana Ibu? Ke daun pisang sama dengan lape puluh. Kemudian direbus, dikeluarkan maka dia menjadi lape buli. Oke, semuanya sudah Ibu terangkan dan Ibu menyebutkan materinya gimana cara membikinnya. Sudah Ibu terangkan semuanya. Kemudian hasil yang kita lihat ini semuanya 1, 2, 3, 4. Kita bisa makannya bersama. Sebelum kita mencicipinya, terlebih dahulu kita membacakan ke saya. Oke, pimpin oleh ketuanya pertama. Semuanya Nana Ibu sudah mencicipi hasil yang Ibu sajikan tadi. Silakan. Mari kita tutup.